Masih semangat? Kok lemes? Melanjutkan yang tadi ya. Melanjutkan yang tadi kan sudah bikin kelompok ya Bu ya. Nah, dari 3 kelompok tadi, nanti saya minta salah satu dari perwakilan kelompok untuk membacakan tadi lembar cerita 3A ya. Nah, sudah pada membaca semua kan? Nah, sekarang coba bacakan dari kelompok Ibu Clara, silakan dibacakan Bu paragraf pertama. Nah, ya sekarang kelompoknya Ibu Lita, paragraf yang berikutnya Bu, silakan dibaca Bu. Nah, yang terakhir kelompoknya Bu Indah, salah satu saja Bu, gak usah berebut, bacakan satu paragraf lagi yang terakhir ya Bu ya. Sudah? Nah, dari tadi lembar cerita yang sudah dibacakan sama kelompoknya Bu Clara, Bu Lita, Bu Indah ya, tadi informasi Bu Lili mengumpulkan informasi ya Bu ya. Bu Lili dengan cara Bu Lili pergi ke pasar mengamati kalau di pasar itu sudah banyak yang berjualan ikan segar. Terus Bu Lita tadi juga sudah membacakan kalau Bu Lili itu bertanya kepada beberapa pembeli ikan, mereka lebih suka ikan yang apa Bu? Ikan yang kecil-kecil ya Bu ya. Dan ada juga yang suka membeli ikan matang ya. Terus kelompoknya Bu Indah juga membacakan bahwa ikan yang dibeli ibu-ibu itu tidak lebih dari 20.000 per kilo. Terus Ibu Lili juga mendengarkan dari berita di radio kalau tambaknya itu sedang terkena jamur. Jadi harga ikan gimana Bu? Naik. Oh iya, harga ikan naik ya Bu ya. Dari situ dapat disimpulkan bahwa ikan segar itu sudah banyak yang jualan ya Bu ya. Yang sedikit itu yang jualan ikan matang. Dari lembar cerita itu Bu Lili dapat menilai ide usaha apa yang harus Bu Lili mulai. Mau lanjut ya Bu? Kok lemas? Kalau lemas kita lakukan yel-yel yang tadi ya Bu ya, kalau saya sebutkan. Masih ingat kan yel-yelnya yang tadi? Uang tidak cukup, buka usaha yuk kan? Nah, sekarang saya bilang ya, uang tidak cukup, buka usaha yuk. Bagus, ya semangat lagi kan? Nah sekarang kita lihat flip chart ya Bu ya. Dilihat ya Bu ya. Tadi kan dari informasi itu ada ya Bu ya. Untuk menentukan ide usaha, Bu Lili tadi sudah mengumpulkan informasi ya. Usaha apa yang Ibu lakukan? Ibu Lili akan berjualan ikan segar. Tapi ternyata dari informasi yang didapat di pasar sudah banyak yang berjualan ikan segar. Terus siapa target pembelinya? Ibu-ibu yang di pasar. Bagaimana untung yang bisa didapat? Ibu beli di tambak. Apa penyebab kegagalan usaha? Ibu Lili kalah bersaing dengan penjual lainnya karena mereka sudah pada punya pelanggan ya Bu ya. Terus untuk mengembangkan ide usaha, ya kan Bu ya tadi ya. Terus bagaimana mengembangkan dan menilai kelayakan usaha, karena tadi kan usaha yang dilakukan Bu Lili kan banyak saingnya ya Bu ya, kesaingannya. Jadi harus dikembangkan lagi agar bisa lebih maju, tidak mengalami kerugian. Nah, tips untuk mengembangkan
usaha itu salah satunya karena setiap usaha itu ada kekuatan dan ada kelemahan ya Bu ya. Temukan kekuatan yang dimiliki dibandingkan dengan usaha lain. Kan kalau Bu Lili jualan ikan segar banyak ya Bu ya saingannya. Nah, untuk menyiasatinya kekuatannya Bu Lili apa Bu? Bu Lili pandai memasak. Jadi sebaiknya dikembangkan dengan jualan ikan matang ya. Terus kalau kelemahannya apa Bu? Ayo Bu Nita silakan, kelemahannya dari jualannya Bu Lili apa Bu? Kalau Bu Lili jualan ikan matang. Oh bagus, variasinya kurang ya Bu ya. Terus kalau ada kekuatan pasti ada peluang. Nah peluangnya karena kenapa Bu Lili mau jualan ikan matang? Peluangnya apa Bu? Karena banyak ibu-ibu yang suka beli instan ya Bu ya, ikannya sudah dimasak matang, tinggal makan. Terus apa Bu? Jualan ikan matang bisa lebih murah dapat ikannya ya Bu ya, karena beli ikannya sudah sore jadi harganya lebih murah. Tapi selain kekuatan, selain peluang, ada juga ancaman Bu. Ancamannya apa Bu kalau Bu Lili jualan ikan matang Bu? Ada apa Bu? Coba ada yang tahu? Ancamannya kalau jualan ikan matang itu ketersediaan. Ancamannya kan tadi Bu Lili juga mendengarkan berita ya, kalau di tambak itu sedang terserang jamur, jadi ketersediaan ikannya menjadi berkurang, itu ancamannya. Terus harga ikan jadi naik karena ikan-ikannya pada mati, barang langka jadi harganya naik ya Bu ya. Terus untuk mengatasi kelemahan dan ancaman, ada yang tahu bagaimana? Nah, tadi kelemahannya Bu Lili apa Bu? Coba diulangi lagi. Saya tadi sudah menyampaikan kan untuk kelemahannya dari jualan ikan matangnya Bu Lili, tidak punya variasi ya Bu ya, tidak punya variasi. Jadi untuk mengatasi tidak punya variasi itu, Bu Lili bisa dengan mengganti jenis masakannya ya Bu ya. Tadi ide pertamanya Bu Lili mau jualan ikan apa Bu? Ikan balado. Nah, bisa diganti dengan jualan ikan goreng pakai sambal, ikan bakar, atau ikan asam manis, atau bisa di apa Bu? Ada lagi Bu? Diacar ya Bu ya. Bagus. Nah, itu untuk mengatasi kelemahan kalau variasinya tidak menarik, atau orang-orang bosan dengan ikan balado ya Bu ya. Terus kalau untuk mengatasi ketersediaan ikan yang langka seperti apa Bu? Coba ada yang tahu mungkin? Nah, untuk mengatasi jumlah ikan yang langka, Bu Lili bisa mengganti dengan ikan yang lain, mungkin yang lebih murah atau jenis ikan yang lain yang harganya sama ya Bu ya. Terus bisa mengurangi jumlah ikan yang dijual. Terus tidak berjualan sementara waktu karena harga ikan yang melambung, terus tidak ada ikan yang harganya lebih murah dari yang Bu Lili jual, bisa untuk berhenti berjualan terlebih dahulu. Tapi syaratnya apa Bu kalau berhenti berjualan? Ingat, modal harus tetap disimpan, karena sewaktu-waktu kalau harga ikan sudah stabil, mau jualan lagi tidak pusing mencari modal lagi, seperti itu ya Bu ya. Kalau sudah kita nilai tadi kelayakan usahanya ya Bu ya, sudah kita tahu kekuatannya, kita tahu peluang, kita tahu kelemahan, dan kita waspada akan ancaman yang akan menghambat perkembangan usaha. Terus selanjutnya adalah merencanakan keuangan usaha itu sendiri.
Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini, Bu Ibu? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut untuk masalah perencanaan keuangan. Teruskan.